Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deltavi. Saya di sini sebagai fasilitator pelatihan kader Posbindu tentang pengukuran faktor risiko PTM di wilayah kerja Puskesmas Tatabat. Dalam hal ini saya akan membawakan materi mengenai pengukuran faktor risiko PTM, yaitu pengukuran tinggi badan. Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, kader atau peserta mampu melakukan pengukuran faktor risiko PTM di Posbindu masing-masing. Adapun indikator pembelajaran, peserta dapat mengidentifikasi pengukuran faktor risiko PTM dari tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Tapi untuk hal ini saya akan membawakan materi mengenai pengukuran faktor risiko PTM, yaitu tinggi badan saja. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan cara pengukuran tinggi badan. Yang ketiga, peserta dapat melakukan pencatatan hasil faktor risiko PTM, yaitu dicatat pada formulir pencatatan yang telah disediakan. Lanjut, langkah-langkah dalam melakukan pengukuran tinggi badan. Yang pertama yaitu persiapan alat. Alat yang digunakan yaitu mikrotois. Ya, seperti ini mikrotois. Kalau bapak-bapak atau ibu kader belum mengetahui. Yang kedua, bisa menggunakan pipa veteran atau yang lainnya jika mikrotois tidak ada. Ya, teknik pemeriksaannya ada 3, yaitu dari persiapan dan pemasangan alat, persiapan subjek pengukuran, serta prosedur pemeriksaan. Ya, kita mulai dari persiapan alat dan pemasangan alat. Mikrotois diletakkan di lantai yang rata dan dinding yang tegak lurus. Tarik pita meteran ke atas sampai menunjukkan angka 0. Lalu rekatkan atau tempelkan mikrotoa pada dinding. Hasil pengukuran dibaca pada garis merah dengan ketelitian 0,1 cm. Seperti ini. Nanti pembacaannya di sini ada garis merah, nanti dilihat di sini saat pengukuran. Ya. Persiapkan subjek pengukuran, yaitu peserta Posbindu yang datang di Posbindu. Prosedur pemeriksaan. Dalam hal ini pasien diminta melepaskan alas kaki atau topi agar pemeriksaannya lebih akurat. Yang kedua, pastikan alat geser berada di posisi atas. Yang ketiga, peserta diminta berdiri tegak persis di bawah alat geser. Yang keempat, posisi kepala dan bahu bagian belakang, lengan, pantat, dan tumit menempel pada dinding tempat pita meteran terpasang. Lanjut, pandangan lurus ke depan dan tangan dalam posisi tergantung bebas. Gerakan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala peserta. Pastikan alat geser berada tepat di tengah kepala. Dalam hal ini, bagian belakang alat geser harus tetap menempel pada dinding. Baca angka tinggi badan tepat pada bagian atas kepala. Pembacaan dilakukan tepat di depan angka skala pada garis merah, sejajar dengan mata petugas. Apabila pengukur lebih rendah dari yang diukur, pengukur harus berdiri di atas bangku agar hasil pembacaannya benar. Catat hasil pengukuran ke dalam buku monitoring faktor risiko PTM. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pemeriksaan, saya meminta Ibu Kader dapat maju mempraktekannya. Yang pertama, kita minta peserta melepaskan alas kaki. Jadi minta tolong kepada peserta harus melepaskan alas kakinya. Pastikan alat geser berada pas di atas. Ya, ini pas di atas.
Ya, peserta diminta berdiri tegak persis di bawah alat geser. Kepala dan bahu bagian belakang dengan pantat dan tumit menempel pada dinding. Ya, harus menempel. Pandangan lurus ke depan. Alat geser berada tepat di tengah kepala. Tarik. Tarik alat geser sampai menunjukkan angka. Ya, di sini ada garis merah. Nah, kita baca angka yang ada di garis merah ini. Kemudian catat hasil pengukuran ke dalam buku monitoring faktor risiko PTN. Ya. Bapak Ibu Kader, apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sudah jelas semuanya? Ya, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian materi dari saya mengenai pengukuran tinggi badan. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Fitriani Masri. Saya di sini sebagai fasilitator pelatihan kader Posbindu tentang pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas. Dan dalam hal ini saya akan membawakan materi tentang pengukuran berat badan pasien. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan kepada kader-kader mampu melakukan pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular di Posbindu masing-masing. Adapun indikator pembelajarannya yaitu peserta dapat mengidentifikasi pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular dari tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Indikator pembelajarannya yaitu peserta dapat mengidentifikasi pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular dari tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Peserta dapat menjelaskan cara pengukuran berat badan. Peserta dapat melakukan pencatatan hasil faktor resiko PTN-nya. Jadi, adapun hasilnya nanti dicatat di format yang sudah disediakan. Langkah-langkah menggunakan timbangan. Yang pertama, persiapan, yaitu ambil timbangan dari kotak karton dan dikeluarkan dari bungkus plastiknya. Kemudian letak alat timbangan pada lantai yang keras dan datar. Yang ketiga, peserta Posbindu yang akan ditimbang diminta membuka alas kaki dan jaket serta mengeluarkan isi kantong yang berat-berat seperti kunci. Pastikan timbangan berada di angka 0. Kita masuk pada prosedur penimbangan. Peserta Posbindu diminta naik ke alat timbangan dengan posisi kaki tepat di tengah alat timbangan tetapi tidak menutupi jendela baca. Perhatikan posisi kaki peserta Posbindu tepat di tengah alat timbangan, sikap tenang, jangan bergerak-gerak, dan kepala tidak menunduk dan pandangan lurus ke depan. Jarum di kaca jendela alat timbangan akan bergerak dan tunggu sampai diam atau tidak berubah. Catat angka yang ditunjuk oleh jarum berhenti dan isikan pada buku monitor faktor risiko PTN. Jadi selesai menimbang pasien dicatat juga di buku ini. Minta peserta Posbindu turun dari alat timbangan. Pastikan jarum pada alat timbangan akan berada pada posisi 0 secara otomatis. Untuk menimbang peserta Posbindu berikutnya, ulangi prosedur dari awal. Barangkali ada yang kurang jelas dari materi saya bisa ditanyakan atau saya meminta kesediaan dari Bapak Ibu Kader untuk melakukan prakteknya secara
pengukuran lingkar perut, yaitu pengukuran lingkar perut yang